Halo, perkenalkan saya Hafidhul Rahman. Saya siswa kelas Business Intelligence and Growth Hacking dari Pacman. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek data wrangling dan SQL pada data Olis e-commerce. Latar belakang proyek data wrangling dan SQL ini kita akan melakukan olah data yang mana datanya itu sebelumnya data mentah atau raw data menjadi data yang baik untuk dianalisa dan divisualisasikan. Nah, data yang kita gunakan untuk proyek ini adalah data sebuah perusahaan e-commerce di Brazil bernama Olis. Objektif analisis pada proyek ini antara lain yaitu pertama kita melihat total pendapatan penjualan berdasarkan bulan dan tahun. Kedua, analisis penjualan menurut negara bagian. Ketiga, identifikasi 10 produk terlaris berdasarkan jumlah order di kota Sao Paulo. Kemudian keempat, identifikasi 10 produk berdasarkan jumlah total pendapatan di kota Sao Paulo. Kelima, yang terakhir, identifikasi 10 produk dengan rata-rata rating tertinggi di kota Sao Paulo. Oke, data overview pada proyek ini, karena analisa pada proyek ini terkait penjualan produk, jumlah order, rating, dan lokasi, maka tabel dan kolom yang kita gunakan antara lain yaitu tabel Olis Order Customer Dataset. Kolom yang digunakan itu antara lain tabel pada tabel ini itu Customer ID, Customer Zip Code Prefix, kemudian tabel Olis Order Dataset. Kolom yang digunakan adalah Order Purchase Timestamp, Order ID, Customer ID. Kemudian tabel Olis Order Review Dataset. Kolom yang digunakan itu antara lain Review Score dan Order ID. Kemudian tabel Olis Order Payment Dataset. Kolom yang digunakan itu Payment Value dan Order ID. Kemudian tabel Olis Order Item Dataset. Kolom yang digunakan itu Order Item ID, Product ID, Order ID, dan Price. Kemudian tabel Olis Product Dataset, kolom yang digunakan itu produk kategori name, product ID. Kemudian terakhir tabel Olis Geolocation Dataset, kolom yang digunakan itu antara lain geolocation state, geolocation city, geolocation zip code prefix. Kemudian relasi pada database tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian kita proses analisis. Di sini kita pengen lihat yang pertama total pendapatan penjualan berdasarkan bulan tahun. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita akan jalankan query sebagai berikut dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, sebelumnya kita akan melakukan proses pengecekan data hasil query di atas. Yang pertama kita panggil dua tabel yang kita gunakan dari query di atas, kemudian kita cek missing value-nya, terus jika ada missing value kita hapus, kemudian cek duplikat. Jika ada duplikat kita hapus, kemudian cek relevansi data untuk memastikan di antara dua tabel tersebut terhubung. Dari sumber yang di atas terdapat beberapa kolom 0 kolom di kolom order approved at, order deliver carry date, dan order deliver customer date. Terus kolom tersebut akan kita drop nolnya karena kita asumsikan pembelian tersebut tidak sampai selesai. Kemudian untuk data duplikasi tidak ada dan kita lakukan pengecekan relevansi antara dua tabel yang kita join. Nilainya tidak begitu beda jauh. Jadi kita bisa proses lebih lanjut. Selanjutnya kita join kembali dua tabel di atas dan kita hitung total revenue-nya tiap bulan dan tahunnya. Kemudian kita ubah juga format bulan agar nanti lebih mudah untuk divisualisasikan. Hasilnya seperti ini. Sebelum kita lakukan visualisasi, kita akan lakukan untuk data di bulan Desember 2016 karena perbedaannya cukup signifikan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kita akan jalankan query-nya untuk melihat order tiap bulan, untuk melihat apakah di bulan tersebut jumlah ordernya juga sedikit sehingga mempengaruhi pendapatan. Dari query di atas sesuai dengan dugaan bahwa di bulan Desember 2016 itu jumlah ordernya sangat sedikit jika dibandingkan dengan bulan lain. Jadi kita bisa asumsikan pendapatan di bulan tersebut juga sedikit jika dibandingkan dengan bulan lain. Setelah data dibersihkan, kita akan lanjut visualisasi. Di sini kita akan visualisasi menggunakan line plot. Hasilnya seperti ini. Dapat kita lihat visualisasi di atas kita tren pendapatan perusahaan tiap bulan dan tahun. Dan hasil analisa tersebut perusahaan cukup signifikan meningkat pendapatannya mulai dari akhir tahun 2016 hingga akhir tahun 2017. Kemudian selama tahun 2018 pendapatan perusahaan cukup stabil tapi tidak ada perubahan yang begitu signifikan. Selanjutnya kita akan analisis penjualan menurut negara bagian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita akan jalankan query sebagai berikut. Kemudian hasilnya adalah sebagai berikut. Kita dapatkan geolocation state, geolocation city, unique customer, total order, dan total revenue.
Kemudian kita proses pengecekan data hasil query di atas, kita cek missing value, duplikat, tipe data masing-masing kolom, outlier, dan cek distribusi total revenue. Untuk missing value duplikat tidak ada, 0, kemudian tipe data masing-masing kolom juga sudah sesuai, outlier juga nilainya tidak ada yang begitu berbeda signifikan. Kemudian kita lihat di sini distribusinya, ada 3 data yang outlier. Nah, kalau kita lihat data outlier di atas itu range-nya cukup jauh dibandingkan dengan yang lain. Tapi data outlier itu kita tetap masukkan karena kita butuh untuk hasil analisa selanjutnya. Selanjutnya kita akan visualisasi atas hasil query di atas. Kita di sini menggunakan bar plot, kemudian kita sort menurut total revenue-nya. Di sini kita dapat 3 kota yang cukup jauh berbeda, seperti yang tadi hasil di distribusi data. Di sini yang pertama ada kota Sao Paulo dengan total revenue paling besar, kemudian di urutan kedua ada Nilopolis, ketiga ada Ouro Preto. Untuk kota-kota lain cukup jauh juga dibandingkan dengan ketiga kota yang disebutkan di awal tadi. Maka untuk proses analisis selanjutnya kita akan berfokus hanya pada kota Sao Paulo. Selanjutnya kita identifikasi 10 produk terlaris berdasarkan jumlah order di Sao Paulo. Kita jalankan query-nya, kita dapat hasilnya ada produk kategori dan total quantity. Kemudian kita cek datanya, kita cek tidak ada null dan duplikasi data juga tidak ada. Kemudian statistik sederhana juga distribusinya masih normal dan tidak ada outlier. Kemudian kita akan hitung proporsinya berdasarkan produk kategori, terus kita jalankan visualisasinya menggunakan bar plot. Kita urutkan berdasarkan total quantity order. Nah, di sini kita lihat hasil analisanya, produk Chama Mesa Banho paling banyak di order di Sao Paulo. Selanjutnya identifikasi 10 produk berdasarkan jumlah total pendapatan di kota Sao Paulo. Pertama kita jalankan query-nya, hasilnya kita dapat produk kategori berdasarkan total revenue, kemudian kita cek missing value dan null tidak ada, kemudian tipe data juga sudah sesuai, statistik sederhana juga untuk data tersebut distribusinya masih normal dan tidak ada outlier. Terus kita hitung proporsinya, terus kita jalankan visualisasinya. Kita dapatkan top 10 produk kategori berdasarkan revenue di kota Sao Paulo. Yang pertama masih ada produk Chama Mesa Banho. Analisis selanjutnya, identifikasi 10 produk dan rata-rata rating tertinggi di Sao Paulo. Kita akan jalankan query-nya atas pertanyaan di atas, kemudian hasilnya sebagai berikut. Ada produk kategori name dan average rating. Kemudian kita cek datanya. Di sini kita cek apakah ada kolom nol dan duplikasi data, dan tidak ada. Kita cek statistik sederhana juga distribusinya masih normal dan tidak ada outlier. Kemudian kita juga cek apakah produknya munculnya hanya sekali dan semuanya masih muncul sekali atau jumlahnya 1. Kemudian kita cek ratingnya itu 1 sampai 5 dan sesuai ratingnya 1 sampai 5. Kemudian distribusinya juga datanya normal, tidak ada yang outlier. Kita cek buat proporsinya, kemudian kita lakukan visualisasi berdasarkan hasil di atas. Yang produk dengan rating tertinggi di kota Sao Paulo itu ada Flores. Selanjutnya kesimpulan, di sini kita bisa lihat perusahaan e-commerce Polis mengalami peningkatan pertumbuhan signifikan di tahun pertama pasnya, namun di tahun kedua agak stagnan. Kemungkinan ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan perusahaan tersebut stagnan, seperti operasional, tidak ada inovasi, perkembangan pasar, dan hal-hal lain. Perlu analisa lebih mendalam untuk dan data-data detail selanjutnya untuk melihat perkembangan perusahaan. Yang kedua, jika kita lihat hasil penjualan hanya berpusat di Sao Paulo, ada kemungkinan perusahaan kesulitan menjangkau pasar di kota lain, perlu evaluasi lebih lanjut untuk di kota-kota lain. Kemudian kita bisa lihat identifikasi 10 produk terlaris berdasarkan jumlah order, berdasarkan total pendapatan, dan rata-rata rating tertinggi. Ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi perusahaan untuk memperluas atau memperkuat penjualan produk-produk yang diminati, menguntungkan dan tetap di kota tersebut, serta meningkatkan penjualan produk-produk lain yang mungkin
kurang diminati.